Kiai Haji As'adul Haq MPDI selaku imam sholat dan khotib Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Agung Rodatul Jannah, Kota Probolinggo. Beliau dari Surabaya. Selamat datang di masjid ini dan semoga tetap dalam naungan nikmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, melaporkan kepada Bapak PJ Wali Kota Probolinggo tentang kegiatan pengumpulan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, hewan kurban berupa sapi 1 ekor dari pemerintah Kota Probolinggo. Yang kedua, hewan kurban berupa sapi 1 ekor dari keluarga Dr. Aminuddin Rumah Sakit Amanah Probolinggo. Yang ketiga, hewan kurban berupa kambing sebanyak 11 ekor. Hewan tersebut di atas oleh panitia kurban akan disalurkan dan dipotong di rumah potong hewan UPTD Kota Probolinggo, di mana akan disalurkan di wilayah Kecamatan Mayangan dan sekitarnya kepada fakir miskin, yatim, ibnu sabil, fisabilillah, dan jamaah Masjid Agung serta warga sekitar. Kami atas nama Takmir Masjid Agung Rodatul Jannah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan memakmurkan masjid ini. Semoga amal korban dari Bapak Ibu Saudara diterima dan dibalas dengan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami laporkan dan mohon maaf atas kehilafan ucapan dan tindakan melayani jamaah di Masjid Agung ini. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Probolinggo 17 Juni 2024 atau 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Takmir Masjid Agung Rodatul Jannah, PLT Ketua Takmir Dr. Andes Haji Paini Effendi MH. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idil adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur, yawmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Idul Adha rahimahullah. Hadir di tengah-tengah kita PJ Wali Kota Probolinggo. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin Allahumma amin. Momentum Idul Adha ini tidak bisa lepas dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walaupun syariat Idul Adha ini sudah dilakukan semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala aqtulanna ila akhiril ayat. Ketika Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, salah satu di antara kurban mereka diterima oleh Allah dan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ayat ini menggambarkan bahwasanya syariat kurban sudah diberlakukan oleh Allah semenjak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Akan tetapi setelah nabi-nabi dan rasul-rasul berikutnya melaksanakan syariat kurban ini dan dibasahkannya kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, karena nazar ucapan yang beliau sampaikan. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebelum beliau, Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat kurban ini sudah beliau laksanakan.
hampir setiap tahun berapapun hayawan yang beliau miliki semuanya sembelih oleh Nabi Ibrahim untuk menunaikan kurban. Pada satu saat ratusan kambing, ratusan unta, bahkan ribuan, semuanya disembelih. Ada sahabat beliau yang memberikan saran, wahai Nabi Ibrahim, alangkah baiknya kalau disisakan beberapa ratus saja untuk tahun akan datang. Apa jawab Nabi Ibrahim? Wahai sahabatku, ini perintah dari Allah. Semuanya harus saya sembelih. Jangankan cuma hayawan. Andaikan aku diberi putra atau keturunan oleh Allah, kemudian Allah perintahkan aku menyembelih dia, tentu akan aku sembelih. Ini sebelum beliau memiliki keturunan, sebelum beliau dikaruniai oleh Allah keturunan. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah, dengan berjalannya waktu, Siti Saroh merasa bahwa dirinya memiliki kekurangan, tidak mampu memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau Siti Saroh mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Tidak beberapa lama setelah menikah dengan Siti Hajar, hamillah Siti Hajar dan lahirlah Nabi Ismail. Dengan kelahiran Nabi Ismail, Siti Saroh juga hamil. 9 bulan kehamilan Siti Saroh, lahirlah seorang nabi juga, namanya Nabi Ishak. Maka Nabi Ibrahim ini dikenal dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim ini melahirkan keturunan-keturunan yang hampir semuanya dijadikan oleh Allah para nabi dan para rasul. Dari Nabi Ishak menurunkan seorang putra yang namanya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahir seorang nabi yang namanya Nabi Yusuf. Keturunan Nabi Ibrahim banyak yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Sementara dari Nabi Ismail, keturunan beliau sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau beliau Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena keturunan Nabi Ibrahim ini banyak yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan para rasul. Nah, ketika Nabi Ismail ini tumbuh berkembang, maka Allah mengingatkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi, ini Allah beliau diingatkan oleh Allah dengan ucapan sebelum beliau memiliki keturunan. Maka ketika Nabi Ismail sudah menginjak besar usia 11 tahun, diingatkan oleh Allah, Ibrahim sembelihlah yang diberitakan beliau pada usianya besar. Mimpi beliau terjadi di bukan di manusia. Sementara Siti Hajar ada di dan Siti Saroh ada di Palestina. Mimpi beliau di kota Mekah, yang dimaksud oleh Allah adalah Nabi Ismail. Ketika malam pertama beliau mimpi, beliau masih takut, jangan-jangan ini setan, jangan-jangan ini budaya setan. Tapi begitu malam keduanya mimpi lagi
benar dari Allah. Begitu malam ketika mimpi lagi dengan mimpi yang sama, beliau yakin seyakin-yakinnya kalau itu adalah perintah dari Allah dan harus dilaksanakan. Ini Allah yang mengatakan tidak berkuda Hadirin kaum muslimin kaum muslimat jamaah itu rahimahullah. Menggambarkan bahwasanya betapa totalitas Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas yang ketutupan kepatuhan beliau inilah yang menyebabkan beliau dan keluarganya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi apa yang dicintai, mendapatkan gelar Allah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada para nabi-nabi yang mendapatkan gelar yang sama yang dicintai oleh Allah? Ada. Itu kelebihan mereka masing-masing. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin. Allah juga mencintai Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam karena kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Allah Adam. Apa kelebihan Nabi Adam? Ketika beliau melakukan kesalahan, melakukan dosa, beliau langsung memohon ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau diturunkan oleh Allah dari surga dipindah ke bumi, beliau menyadari bahwasanya ini adalah kesalahan, ini adalah kekeliruanku. Tidak boleh mendekat ke pohon khuldi, tapi aku dan istriku memakannya. Maka beliau langsung memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena beliau mau mengakui kesalahan dan kekeliruan sekaligus langsung memohon maaf kepada Allah, maka beliau juga diangkat oleh Allah sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Nabi Nuh? Sama, Nabi Nuh adalah nabi yang dicintai oleh Allah dengan kelebihan yang dimiliki yang berbeda dengan nabi yang lain. Apa kelebihan Nabi Nuh? Beliau adalah orang yang sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, berdakwah, mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh ini usianya 1750 tahun. Lebih dari separuh usianya, 950 tahun dipergunakan untuk berdakwah, mengajak umat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 950 tahun. Sementara ketika beliau datang mengajak umatnya bukan mendengarkan, malah lari dari hadapan beliau. Lari dari hadapan beliau. Artinya apa? Kesabaran beliau ini luar biasa. Setiap hari, setiap malam beliau berdakwah, tetapi umatnya lari dari hadapan beliau. Walaupun di dalam Al-Quran kita menjelaskan bahwasanya yauman lailan wa naharan wa lam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Allah, kami telah melakukan perintahmu berdakwah siang dan malam, lailan wa naharan wa lam yazidhum du'ai
illa firara. Akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang Nabi sampaikan. Bahkan mereka lari dari hadapan. Tapi itu beliau lakukan 950 tahun. Disinilah kesabaran beliau Nabi Nuh, sehingga beliau dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala Imran, keluarga Imran. Imran ini ada para ulama yang mengatakan beliau salah seorang nabi. Akan tetapi ulama yang lain ada yang berpendapat beliau hanya seorang yang soleh biasa. Wa ala Imran, apa kelebihan Imran dan istrinya? Kelebihan Imran dan istrinya adalah beliau berdua mampu menerima apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diputuskan oleh Allah, beliau ridho, beliau ikhlas menerimanya. Sebagai seorang suami istri, beliau pasti mendapatkan keturunan. Dan keturunan yang diinginkan oleh Imran adalah keturunan laki-laki untuk meneruskan perjuangannya. Akan tetapi setelah usianya tua, belum juga diberikan keturunan. Usia 90 tahun, 100 tahun, bahkan 120 tahun belum diberikan keturunan oleh Allah. Istrinya pun juga begitu, dia sudah tua. Tapi kalau Allah mentakdirkan seseorang itu hamil, jangankan ada suaminya, tidak ada suaminya pun ketika Allah menghendaki wanita ini hamil, maka dia pasti akan hamil. Siti Maryam tidak memiliki suami, tapi Allah berkehendak beliau hamil, maka beliau juga mengandung yang namanya Nabi Isa alaihi wassalam. Nah, Imran dan Hannah ini walaupun usianya sudah tua renta, ketika Allah menghendaki Hannah ini hamil, maka walaupun usianya sudah tua, beliau tetap hamil. Walaupun menurut ilmu kedokteran tidak mungkin usia di atas 60 tahun wanita bisa hamil karena induk telurnya sudah kering. Nah, ketika istrinya hamil, yang diinginkan oleh Imran adalah keturunan laki-laki. Begitu kehamilannya semakin membesar, 3 bulan, 5 bulan, 9 bulan, lahirlah seorang bayi. Yang lahir adalah bayi perempuan. Tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam hatinya Imran. Wahai Allah, tidak sama, wahai Allah, bayi laki-laki dan perempuan. Tapi karena ini takdirmu, ini ketentuanmu, aku ikhlas, wahai Allah, menerima apapun yang ditakdirkan oleh Panjenengan, wahai Allah. Keikhlasan dan keridhaan Imran dan istri beliau atas takdir ketentuan dari Allah inilah yang menyebabkan beliau diangkat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Tentu kita semua menginginkan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 4 contoh ini harus bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam bergaul di masyarakat, tentu kita secara tidak sengaja maupun disengaja kita akan melakukan kesalahan kepada orang lain. Ketika kita bersalah, sayangnya kita langsung meminta maaf kepada orang yang kita salah. Apalagi ketika kita berdosa kepada Allah, maka istighfar secepat mungkin, karena ini akan mampu mengangkat derajat kita menjadi orang yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam kehidupan ini perlu banyak sekali lika-liku, rintangan, hambatan. Maka perlu adanya kesabaran yang harus kita tanamkan dalam hati kita dalam menghadapi
sangat banyak dan hampir tidak pernah selesai. Problem yang satu bisa kita selesaikan, muncul problem yang lain. Masalah yang satu bisa kita atasi, muncul masalah yang lain. Disinilah kesabaran harus kita tanamkan dalam hati kita. Insya Allah, ketika kita bersabar, kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Nuh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah memerintahkan kita melaksanakan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan berbagai macam perintah Allah yang lain. Ketika itu kita laksanakan, ketika itu kita lakukan dengan sepenuh hati, tunduk patuh terhadap perintah Allah, insya Allah derajat kita akan diangkat sebagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim dan keluarganya karena kepatuhan, ketundukan, totalitas beliau di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tentu apa yang kita inginkan dalam hati kita terkadang sama dan terkadang tidak sama. Maka ketika keinginan hati tidak sama dengan takdir Allah dan ketentuan Allah, kita harus berusaha ikhlas, ridho terhadap apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua yang kita inginkan bersamaan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian keinginan, ada sebagian cita-cita yang sama dengan takdir Allah, dan ada sebagian pula yang tidak sama dengan takdir Allah. Disinilah dituntut kita untuk ikhlas, ridho di dalam menerima apapun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang taat kepada Allah, penuh dengan kesabaran, keikhlasan, mampu menerima ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur julusal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.